Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat karunia-Nya lah kita bisa sampai pada titik ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Putra Abdullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Nafisah Anggi Putri untuk menyampaikan pidato dengan judul Pemuda sebagai Agent of Change. Saudaraku yang berbahagia, masa muda. Masa muda adalah masa yang dipenuhi dengan warna kehidupan, dipenuhi dengan harapan, dan dipenuhi dengan semangat. Pemuda memiliki fisik yang kuat, mata yang dapat melihat dengan tepat, tangan yang bisa mengangkat beban yang berat, dan kaki bisa berjalan dengan cepat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Dengan alasan inilah Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Perkataan ini mengandung isyarat yang sangat dalam bahwa pemuda bisa membuat perubahan. Perubahan erat kaitannya dengan pembangunan, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan tujuan pemuda sebagai agent of change, masa depan bangsa menuju perubahan, pembangunan, dan kemajuan peradaban. Saudaraku yang berbahagia, pemuda juga dikatakan sebagai pilar, tulang punggung negara dan subjek perubahan, karena pemuda dapat secara langsung berkontribusi dalam pembangunan bangsa, dan merekalah yang dapat menentukan bagaimana nasib bangsa ini ke depannya. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Berbicara tentang pemuda, marilah kita sejenak melihat bagaimana keadaan pemuda pada era 90-an, di mana pemuda-pemudi saat itu memiliki semangat yang tinggi sehingga mereka dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa. Mereka dinilai sebagai pemersatu bangsa melalui Sumpah Pemuda. Sedangkan marilah kita lihat bagaimana kondisi pemuda kita saat ini, di mana semangat mereka semakin redup. Nasionalisme mereka semakin terkikis, bahkan untuk membangun bangsanya sendiri. Profesor B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari sebagai pemuda, yakni lemah ilmu, lemah fisik, lemah harta, lemah semangat hidup, dan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akhlak atau moral. 5 kelemahan ini harus kita hindari sebagai pemuda, dan apabila 5 kelemahan ini sudah menancap ke dalam jiwa pemuda, maka tak akan ada lagi pelopor yang membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Bahkan pemuda bisa menjadi virus penghambat pembangunan dan penghancur bangsa itu sendiri. Saudaraku yang berbahagia, lantas sebagai pemuda of the change, peran apakah yang bisa kita berikan kepada bangsa ini? Banyak dari sebagian pemuda yang tidak menyadari, bahkan tidak mengetahui akan pentingnya peran mereka. Padahal mereka memiliki
peran yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno. Sekarang kita memasuki era milenial, era digital, di mana pada era ini disebut dengan masa ketika teknologi semakin berkembang dengan pesat, sehingga persaingan juga semakin tinggi. Hal inilah yang menuntut kualitas dan kinerja manusianya sendiri untuk lebih ditingkatkan. Sebagai seorang pemuda, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat untuk memberikan solusi terhadap semua permasalahan. Sehingga saat ini pemuda sebagai agen perubahan, agen of the change, diharapkan dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Dalam mencapai perubahan, pemuda agen of change juga memerlukan semangat yang tinggi. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ayat ini berkaitan dengan pemuda, bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat yang tinggi. Pemuda adalah mereka yang tak pernah menyerah mengarungi jalan masa depan. Saudaraku yang berbahagia, pemuda sebagai agen of change diharapkan mampu memiliki sikap idealisme, di mana pemuda memiliki keberanian untuk memegang teguh apa yang menjadi harapan serta cita-citanya, dan memiliki keberanian untuk bergerak sesuai hati nuraninya, walaupun orang lain memilih jalan yang berbeda. Sangat diharapkan peran pemuda dalam menata kehidupan bangsa memiliki sikap berani mengembangkan kreativitas dan memiliki inovasi baru, serta mempunyai jiwa kepemimpinan. Kreativitas tak memiliki batasan. Setiap orang dapat mengembangkan, menciptakan sedemikian rupa, namun tetap pada prosedur sebagaimana mestinya. Istilah ini disebut dengan pemikiran out of the box, bukan out of context. Saudaraku yang berbahagia, selain memiliki jiwa kepemimpinan, pemuda bangsa juga harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya. Pemuda sebagai agen of change diharuskan memiliki kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Jadi, kunci kesuksesan negara ini ada di tangan kita, wahai pemuda-pemudi Indonesia. Saya ulangi, jadi kunci bangsa ini ada di tangan kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Maka sadarlah untuk meningkatkan peran kita dan mengetahui fungsi kita di negara ini. Lalu terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya pergerakan-pergerakan pemuda kembali bangkit. Kita adalah pemegang perjuangan, berjuang untuk mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.